Om Swastiastu. Anak-anak, kembali dalam pembelajaran daring. Untuk hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu bab 3. Bab 3 itu adalah kita akan belajar mengenai catur warna. Nah, apa sih itu catur warna? Ya, bagaimana implementasi dari catur warna dalam kehidupan sekarang ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dari pengertian catur warna, bagian-bagian dari catur warna. Ya. Kita yang pertama harus mengetahui terlebih dahulu apa itu catur warna. Jadi, catur warna, ya, kata catur warna berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata catur dan kata warna. Catur itu berarti 4, ya. Sedangkan warna berarti memilih lapangan pekerjaan. Jadi, kalau dilihat dari kata itu, dapat disimpulkan bahwa catur warna adalah 4 golongan masyarakat berdasarkan atas profesinya. Nah, di dalam memilih profesi ditentukan oleh guna dan juga karma. Ya, jadi guna itu adalah sifat, bakat, dan pembawaan. Nah, sedangkan karma artinya perbuatan dan pekerjaan. Jadi ketika kita ingin memilih profesi, ya, menurut ajaran agama Hindu, itu harus disesuaikan dengan guna dan karma. Guna itu adalah sebagai dasar, ya. Bagaimana sifat kita atau bakat dan pembawaan kita itu akan sangat berpengaruh pada pemilihan pekerjaan. Misalnya bakatnya di mana? Misalnya bakatnya di menjadi seorang pemimpin. Nah, otomatis dia mencari pekerjaan karena bakatnya menjadi seorang pemimpin, maka dia akan mencari pekerjaan dalam bidang pemerintahan itu, ya. Nah, jadi harus disesuaikan dengan itu. Nah, jika kita lihat catur warna itu, ya, kembali lagi bahwa catur warna adalah 4 golongan masyarakat berdasarkan atas profesinya. Jadi di sini dalam ajaran agama Hindu itu digolongkan. Nah, jadi ada 4 golongan, ya. Digolongkan mana profesi Brahmana, mana profesi Ksatria, Sudra, dan Waisya. Nah, untuk lebih mendalam lagi, mari kita lanjutkan pada bagian-bagian dari catur warna. Nah, sebelum ke bagiannya, kita harus lihat juga dalam kitab suci agama Hindu. Jadi catur warna sebagai landasan konsepsi ajaran kemasyarakatan Hindu. Jadi dia kemasyarakatan ini, ya, karena terkait dengan penggolongan profesi. Jadi bersumber pada kitab suci Hindu. Nah, hal ini terdapat dalam kitab Rigveda, ya, yang menyatakan tentang mitologis lahirnya catur warna. Nah, warna Brahmana atau golongan Brahmana itu lahir dari mulut Dewa Brahma. Kemudian ke mulut dewa, ya. Kemudian Brahmana itu lahir dari mulut Dewa Brahma. Kemudian warna Ksatria itu lahir dari tangan dari Dewa Brahma, Ksatria. Kemudian warna Waisya itu lahir dari perut Dewa Brahma. Dan warna Sudra berarti lahir dari kakinya Dewa Brahma. Jika kita lihat dalam kitab Rigveda ini mengajarkan kita bahwa
di antara warna Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra ini saling melengkapi ya. Karena diibaratkan seperti bagian tubuh manusia, antara satu dengan yang lainnya itu kalau tidak ada salah satunya itu maka tidak akan bisa untuk hidup. Nah, maka dari itu maka dikatakan Brahmana lahir dari mulut Dewa Brahma, Ksatria lahir dari tangannya, Waisya lahir dari perutnya, dan Sudra lahir dari kakinya. Jadi kesemuanya itu artinya saling melengkapi ya. Tuh. Kemudian kita lanjut. Nah, bagian-bagian dari catur warna. Nah, bagian dari catur warna itu ada 4 ya. Yang pertama adalah Brahmana, yang kedua adalah Ksatria, yang ketiga adalah Waisya, dan yang keempat adalah Sudra. Jadi yang pertama itu adalah Brahmana. Brahmana yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. Nah, contohnya dalam kisah Mahabharata maupun Ramayana ya, itu adalah para Maharsi ya. Misalnya dalam Mahabharata ada Guru Drona, kemudian ada Maharsi. Nah, itu ya termasuk dengan golongan Brahmana yang tugasnya adalah berkecimpung dalam bidang kerohanian, misalnya memuput upacara yang ada di zaman sekarang. Jadi bagian Brahmana itu sendiri yaitu Sulinggih atau pendeta, Sri Empu, itu yang dimaksud dengan Brahmana. Nah, kemudian yang kedua adalah Ksatria. Ksatria yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang kepemimpinan atau pemerintahan. Nah, di cerita Mahabharata contohnya adalah Raja Yudhistira ya, Raja Drestarstra itu adalah seorang raja, yaitu seorang pemimpin. Nah, di zaman sekarang kepemimpinan itu atau dalam bidang kepemimpinan contohnya adalah menjadi kepala desa, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Itu adalah dari disebut sebagai Ksatria. Nah, untuk yang ketiga itu adalah Waisya, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang pertanian atau perekonomian. Contohnya di sini adalah yang menjadi petani, yang menjadi pedagang, itu adalah yang disebut ke dalam golongan Waisya. Nah, yang keempat itu adalah Sudra, yaitu sebagai pembantu dalam bidang tenaganya. Nah, untuk di bagian Sudra ini yaitu dia sebagai istilahnya pembantu ya. Dan biasanya di zaman-zaman kerajaan Sudra ini tugasnya untuk menyapu ya, menyiapkan makanan, memasak dan lain sebagainya. Kalau di zaman sekarang itu adalah contohnya pembantu rumah tangga, itu termasuk dalam golongan Sudra namanya. Jadi golongan Sudra ini akan membantu dalam bidang kaum Brahmana, Waisya, dan juga Ksatria. Anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai pendalaman materi, mengenai fungsi dan juga peranan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Untuk hari ini Ibu cukupkan dan Ibu tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om.